Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kata Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanmu adalah dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita
dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Kita tidak akan merenungkan mengenai si bungsu atau si sulung. Tetapi dalam renungan ini kita lebih fokusnya merenungkan sikap Bapa. Sikap sang ayah dalam perumpamaan itu. Kita melihat sang ayah diperlakukan dengan tidak sewajarnya oleh anaknya. Kita membayangkan seolah-olah tugas sebagai bapak dari kedua anak itu adalah mencarikan harta untuk kehidupan anaknya. Anaknya tidak bekerja apa-apa dan dia hanya minta. Ini pun juga seringkali kita lakukan dalam hidup doa kita. Kita seringkali tidak melakukan apa-apa, tetapi di dalam doa kita selalu minta kepada Bapa, supaya Bapa Allah kita mencukupi apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi sang ayah dalam bacaan Injil itu memberikan. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Dia memberikan separuh dari semua yang dia miliki. Walaupun dia tahu bagaimana sikap anaknya itu, tetapi dia tetap memberi. Dan akhirnya anugerah atau karunia dari sang bapa, separuh harta miliknya itu menjadi milik orang lain karena dijual. Dan dia memboroskannya. Kita pun juga seringkali melakukan hal yang sama. Kasih karunia, anugerah dari Allah seringkali kita sia-siakan. Tetapi kita melihat sikap sang bapa. Walaupun sudah mendapatkan sikap yang tidak baik dari anaknya, tetapi dia tetap menganggap anaknya itu sebagai anak. Dia tidak membuang anaknya itu karena memang tidak ada bekas anak atau bekas bapa atau bekas orang tua. Jadi dia tetap menanam di dalam hati kasih kepada anaknya. Maka pada saat anaknya itu sudah habis semuanya dan pulang kepadanya dan mau minta maaf kepadanya. Sebelum anaknya minta maaf, dia melihat dari kejauhan anaknya itu, yang dilakukan oleh sang bapa adalah berlari mendekati sang anak, merengkuh anak itu, memeluk anak itu dan menciumi anak itu dan mengembalikan martabat sebagai anak dalam keluarganya. Ini sikap hal yang luar biasa. Terlebih lagi pada saat sang bapa itu menghadapi anak yang sulung. Yang sulung secara fisik memang adalah anak yang taat, tidak pernah melanggar perintah bapa. Tetapi pada saat dia tidak melanggar perintah bapa itu, sebetulnya dalam hati kecilnya dia ingin untuk mendapatkan dalam tanda kutip pahala dari bapaknya untuk pesta. Kita bisa melihat sang bapa kembali mengingatkan bahwa jika bersama dengan sang bapa, apa yang menjadi milik bapa adalah menjadi milik sang anak pula. Anugerah bisa mudah untuk didapat. Sang bapa kembali memaafkan si sulung. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, itu gambaran dari bacaan Injil. Sekarang kita mencoba untuk merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencoba untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Kadang-kala pada saat kita melakukan dosa, hati kita akan dalam keadaan gelap. Maka kita mencoba untuk merenungkan juga dalam keadaan gelap.
Artinya kita mencoba untuk memejamkan mata kita. Kita melihat batin kita. Kita melihat hati kita. Kita melihat dalam kegelapan itu yang kita cari adalah terang. Mari kita mencoba untuk memejamkan mata kita. Kita memeriksa batin kita. Kita lihat dalam keheningan, dalam kegelapan. Kita mencoba melihat sikap kita terhadap Tuhan. Bagaimana sikap yang sudah kita lakukan terhadap Tuhan? Apakah kita selalu mencari kehendak dari Allah atau kehendak kita sendiri? Apakah kita yang sudah dipanggil sebagai anak-anak Allah dengan baptisan yang kita dapat, kita juga sudah berbulat hati untuk memenuhi panggilan itu dan memperlihatkan bahwa kita adalah anaknya dan layak disebut sebagai anak-anak Allah pula? Apakah kita dalam bersikap menjadikan Allah juga menjadi sumber dan dasar hidup kita? Apakah kita selalu ingat kepadanya dalam setiap keputusan-keputusan penting dalam hidup ini? Dengan mudah kita mengatakan bahwa aku adalah pengikut Tuhan. Tetapi pelit dan sulit untuk memasrahkan hati kepada Tuhan. Selain itu, marilah kita juga melihat sikap kita terhadap sesama. Apakah kita mampu menerima sesama apa adanya? Setiap orang mempunyai kebaikan. Setiap orang juga mempunyai kelemahan. Mampukah kita menerima kelemahan sesama kita? Sementara kita minta supaya kelemahan kita dimaklumi oleh orang lain. Apakah sikap kita terhadap sesama, baik di rumah, di masyarakat, di tempat kerja kita, mulut kita penuhi dengan kritik, celaan, atau juga mau mengubah orang lain, sedangkan diri sendiri tidak mau kita ubah? Dapatkah kita juga mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain? Tidakkah kita terlalu cepat mengadili? Lebih mudah menilai jelek terhadap orang lain, melancarkan kritik-kritik yang kurang beralasan, dan mengobar-ngobarkan rasa tidak puas di dalam hati karena sikap dan tindakan orang lain? Kita juga coba melihat sikap kita di dalam masyarakat kita. Apa yang sudah kita tabur di tengah masyarakat? Kedamaian? Kasih? Atau perpecahan? Dan kehadiran kita justru menyusahkan orang?
Apakah kita mampu untuk mengurangi kecurigaan dengan membangun saling percaya dalam masyarakat? Kalaupun sekarang kita sudah hidup dalam kecukupan, bahkan mungkin kemewahan, apakah kita juga masih menutup diri bagi kebutuhan sesama? Mereka yang berkekurangan, mereka yang difabel, mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Kita juga memeriksa sikap di dalam hal doa. Bagaimana kita berdoa setiap hari? Kadang-kadang dengan mudah kita melalaikan doa. Dan justru mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Sehingga kita dimaklumi untuk tidak berdoa. Padahal sudah jelas bahwa kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk hening di hadapan Allah. Kita juga memeriksa sikap dalam hal cinta kasih. Mengasihi Allah, kata kitab suci sebenarnya adalah harus mengasihi sesama pula. Apakah kita saat ini juga mampu untuk berusaha memajukan kesejahteraan orang lain? Mau untuk menolong mereka yang sakit, tua, miskin, difabel? Ataukah kita malah justru mencari damai sendiri dan tidak bersedia mengampuni orang lain? Apakah kita juga terbuka dan mengakui dengan jujur kebaikan-kebaikan sesama? Dengan keluarga, apakah kita juga betul-betul berusaha untuk membahagiakan mereka? Orang yang hidup dalam satu rumah, orang yang sebetulnya menjadi inspirasi untuk mencinta. Namun kadangkala malah kita kerasan di luar rumah. Kita melihat juga sikap-sikap kita dalam hal keadilan. Kalau kita bekerja, kita memang mendapatkan upah. Apakah kita juga sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius? Atau justru kemalasan, kelalaian, berlambat-lambat, yang merupakan pencurian atau merugikan orang lain yang kita kerjakan? Apakah kita juga jujur dalam perbuatan, pembicaraan, sehingga kita tidak serakah dalam harta benda dan kehormatan? Bila kita mempunyai orang yang bekerja kepada kita, apakah kita juga sudah memberi upah yang cukup kepada mereka yang bekerja pada kita, dengan turut berjuang untuk memajukan kesejahteraan mereka? Kadang-kadang kita juga terlalu malas untuk bangun, terlalu lamban untuk menolong, bahkan tidak mau menerima dengan tulus ikhlas. Pendek kata, hal-hal yang kurang menyenangkan dan mengubah kenyamanan itu sungguh-sungguh
yang mau kita pertahankan. Kita juga memeriksa sikap kita dalam hal pengendalian diri kita. Apa yang kita cari? Apakah kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu? Apakah kita juga bisa mengusahakan hal-hal yang sederhana, kehidupan yang serba sederhana, dan juga hidup suci? Apakah kita juga berani untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat? Apakah kita juga berani untuk membela kebenaran? Apakah kita juga mampu untuk tidak menyombongkan diri sendiri, mampu untuk menahan kemarahan, mampu untuk tidak mengejar kekuasaan secara tidak wajar? Kita hening sejenak. Kita mencoba untuk mendalami hati dan pikiran kita. Ternyata kita masih jauh dari kata sempurna di hadapan Tuhan. Maka marilah kita nyanyikan lagu Hanya Debulah Aku. Kita nyanyikan bersama-sama.